Kembali lagi di Tigor Oto dan 18 YouTube channel. Tentunya bersama saya Rosidian dan juga bersama Bosku. Tigor Otadan. Baik-baik? Alhamdulillah Sehat baik. ya? Sehat. Jenengan, Mbak? Sehat. Sehat juga. Sehat. Iya. Harus. Kita Kita kan lama enggak ketemu. lama banget. Aduh, saya nih nungguin Mas Tigor jadwalnya yang padat merayap ya kan. Terus dari rambut saya yang lurus nih sampai jadi curly ini loh. Kita Ini berapa lama enggak ketemu? Dua mingguan, dua tiga mingguan ya. Karena ada tugas lagi musik. Nah, teman-teman, Mas Tigor ini juga ada project. Nah, projectnya dia nih lagi garap lagu ya. Dia juga punya channel YouTube Iya. yang pokoknya kalau teman-teman pengen refresh nih habis dengerin ramalan, kisah-kisah misteri, teman-teman bisa mampir ke yang Tigor YouTube Otadan Official itu musik. Kalau yang terus Tigor Otadan 18 kita podcast bahas tentang ramalan, tentang sejarah. Tapi kalau yang satu Tigor lagi apa tadi? Otadan Story Ya. kita khusus tentang cerita-cerita misteri yang kisah nyata tentang pembunuhan dan roh dan sebagainya. Gitu. Itu bagus banget loh teman-teman. Terus di yang channel musiknya Mas Tigor, ini ada salah satu ponakannya dia. Iya, Suaranya Safira. keren banget. Jangan lupa ya, di subscribe, like, juga komen juga Iya, ya. kalau Safira dari kecil sudah bisa nyanyi. Kalau Mbak Rosi bisa nyanyi enggak? Bisa nyanyi bisa. Iya, kalau saya sama Safira ini gini loh, lagu-lagu anak-anak zaman sekarang ya mungkin lagu-lagunya lebih lagu-lagu kekinian. Bahkan ada beberapa lagu cinta dibawain anak kecil loh sekarang. Lagu daerah ini hampir anak-anak enggak tahu. Iya, misalnya kalau zaman-zaman kecil kita itu seperti lagu-lagu apa yang Mbak Rosi tahu? Lagu ini nih, Gundul-gundul pacul, tahu nggak? Iya tahu. Itu ada artinya. Oh iya? Iya, gundul-gundul apa artinya? pacul. Gundul pacul. Tidak itu aja sebenarnya. Banyak lagu-lagu daerah ini yang memiliki arti, memiliki filsafat, pesan moral dan sebagainya. Suatu contoh gundul-gundul pacul, lir ilir, bon nadi, utak uge. Nah ini aku tertarik nih sama gundul-gundul pacul. Kan Iya. yang paling dulu itu paling dikenal ya Mas Iya. Tigor. Itu lagunya siapa sih Mas Tigor? Gundul-gundul pacul ini adalah karya dari Sunan Kalijaga sebenarnya. Mungkin ada makna-maknanya gitu, ada pesan-pesannya. Ada pesannya mungkin semua teman-teman yang pernah dengar lagunya tapi belum pernah tahu maknanya. Kita mau kupas hari ini sama Mbak Rosi. Jadi ini ya teman-teman, lagu-lagu zaman dulu, lagu-lagu anak-anak, lagu daerah ya Mas ya. Lagu-lagu itu ternyata bukan hanya sekedar lagu aja, tetapi juga ada pesannya gitu loh. Apa pesannya? Kita nyanyikan dulu. Oke. Mbak Rosi aja ya. Ambil suara. Cek. Gundul pacul gembelengan, nyunggi wakul gembelengan, wakul glimpang sekone dadi sakratan, wakul glimpang sekone dadi sakratan. Sawernya mana? Ini sawer gaib, jadi nggak terlihat. Jadi gini, Gundul pacul. Gundul ini digambarkan dari seorang anak kecil yang tidak memiliki rambut. Plontos ya teman-teman, kalau teman-teman mungkin bingung ya. Gundul artinya apa? Di sini seorang pemimpin harus nggak boleh sombong, tidak boleh dia merasa saya berkuasa, saya berwenang, nggak bisa. Karena apa? Diibaratkan dari seorang mahkota, seorang rambut ini apa ya? Mahkota yang diangkat dan yang diagungkan. Pemimpin tidak boleh merasakan seperti itu, tidak boleh merasa saya bisa, saya mampu, saya semena-mena. Katakanlah bisa dibilang harus andap asor gitu Mas, bener ya? Harus andap asor. Gundul pacul, gundul pacul gembelengan. Gembelengan itu bahasa Jawa artinya sombong. Jika seseorang pemimpin, ini dalam arti pemimpin misal, pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam lingkungan masyarakat, perusahaan dan sebagainya, jika memiliki sifat gembelengan atau sombong, maka dia tidak akan pernah menjadi pemimpin yang sempurna. Gundul pacul gembelengan. Nah, pacul ini itu diibaratkan dari barang papat kang ucul. Barang papat.
barang yang terlepas ya, bahasa Indonesia yang pacul, papat kang ucul. Kenapa kok diambilkan filosofinya pacul? Pacul ini adalah milik seseorang orang bawah. Tidak mungkin orang atas mau kerja bawa pacul. Yang jelas orang petani bawa pacul. Ini wajar. Papat kang ucul diartikan dalam 4 ini adalah indera kita. Seorang pemimpin harus memahami 4 ini. Mata, hidung, mulut, telinga. Untuk apa? Mata untuk melihat bagaimana penderitaan rakyatnya. Telinga bagaimana agar seorang pemimpin ini mendengar keluh kesah rakyatnya. Nah, hidung yang bisa membedakan mana harum dan mana tidak. Ya toh? Mana yang benar dan mana yang salah. 4, mulut ini berusaha untuk berbicara mana yang bijak dan mana yang tidak. Bahwa seorang pemimpin, apapun itu pemimpin, harus memiliki 4 ini. Jika 4 ini ucul dalam bahasa Jawa artinya lepas. Jika 4 ini terlepas, maka pemimpin tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin yang sempurna. Iya. Tapi memang seorang pemimpin itu harus dituntut kepeduliannya dan bijaksananya ya Mas Tigor ya. Suatu contoh gini, di dalam lingkungan rumah tangga, seorang pemimpin kepala rumah tangga, entah jabatannya di luar setinggi apapun, entah kekayaannya sebanyak apapun, kalau mereka tidak bisa memimpin mengayomi di dalam keluarganya, maka akan menjadi gagal. Semuanya yang ada di dalamnya ini ya Mas ya. Terkecil di dalam rumah tangga, belum lagi ke pemimpin-pemimpin yang atas. Jika tidak bisa mengayomi ataupun memperhatikan 4 ini tadi, ya sudah, semua akan selesai. Gundul pacol col gembelengan sudah diungkap. Nyunggi wakul kol gembelengan. Nyunggi wakul. Wakul ini Jawa. Kalau bahasa orang Indonesia itu mengatakan bakul, tempat nasi ya. Oh iya. Tempat di mana nasi ini adalah apa coba? Seseorang pemimpin harus membawa ininya masyarakat ya. Gowo piye to lek apa ya? Kayak ini ya maksudnya yang dia pimpin kan ya maksudnya. Membawa amanah gitu untuk yang dia pimpin. Jika seorang pemimpin tidak bisa membawa amanah rakyat, tidak bisa membawa amanah siapapun, akhirnya jika dia sombong, akhirnya apa? Wakul tersebut gelempang. Dalam artinya apa? Kalau bakul itu tadi gelempang, nyunggi wakul kul gembelengan. Jika seorang pemimpin jika membawa amanah menggunakan kesombongan, maka akan selesai sia-sia, gelempang. Nasinya tidak akan pernah bisa berfungsi, amanahnya tidak akan pernah berfungsi. Wakul gelempang segane dadi sak latar. Jika bakul itu sudah jatuh ke dalam tanah, nasi dibungkut seperti apapun tidak akan pernah bisa dikonsumsi. Suatu contoh, kalau kita bawa nasi jatuh ke tanah, iyalah. Apakah kita akan mencucinya? Kan tidak gitu loh. Bisa dibilang ini ya Mas, kepemimpinannya ini juga sia-sia, apalagi yang dipimpin. Jadi kesimpulan dari makna lagu Gundul Pacul, seorang pemimpin yang diberikan membawa amanah tidak boleh yang namanya sombong, angkuh, merasa bahwa dirinya bisa tanpa berkuasa lah ya Mas. Tanpa mempedulikan 4 tadi, melihat bagaimana kesengsaraan rakyat, mendengar bagaimana keluh kesah rakyat, mencium mana yang baik dan benar dan berkata yang bijak. Jika itu sudah selesai dengan kesombongannya, maka hasilnya pun juga selesai. Diharap seorang pemimpin ini lebih mengutamakan 4 ini. Mas, tapi aku mikir ya ini ya, namanya kita sendiri kan punya keluarga nih ya, apalagi kalau seorang laki-laki, dia ini kan bertanggung jawab atas keluarganya ya. Itu aja banyak yang gagal gitu loh ya, dalam ruang lingkup yang kecil. Apalagi kalau pemimpin-pemimpin yang katakanlah daerah, terus negara, apalagi dengan sikonnya yang seperti ini. Banyak kok saya orang mengeluh di dalam keluarga ya, contoh Mas Igor ini, saya ini seorang suami, saya di kerjaan, jabatan saya tinggi, saya dihargai Mas Igor, bahkan orang mengatakan di sana itu oh iya Pak, oh iya dan seperti itu. Tapi kenapa di dalam
lingkungan keluarga sendiri pun saya tidak ada harga dirinya sama sekali. Lah terus kalau kayak gitu nih Mas, itu kesalahan dari maksudnya dia sebagai seorang pemimpin atau mungkin memang lingkungannya yang nggak sehat atau gimana gitu? Bisa jadi dia tidak bisa mengayomi di dalam keluarganya, mengayomi istrinya, mengayomi anak-anaknya. Karena apa? Ndak jamin. Suatu contoh gini, seorang lurah, lurah di desanya dia dihargai, disegani. Belum tentu kalau dia main ke desa seberang dia akan diperlakukan seperti itu. Maka dari itu kita harus sadar bahwa hal apapun di dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya 100% sempurna ya? Itu enggak ada. Jangan kita saling menyalahkan, koreksi kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Iya sih, benar juga ya. Ibarat timbangan ini harus imbang. Seimbang. Mana yang bisa dimanfaatkan untuk kita dan mana yang tidak. Suatu contoh, Mbak Rosi makan durian, kulitnya sama isinya mungkin lebih besar kulitnya. Karena apa? Manfaatnya pun juga sedikit. Tapi kalau kita bisa memahami, oh iya ya, orang kalau mengupas durian ini mesti ada resikonya. Kalau tidak hati-hati mesti bisa terluka ya. Semuanya ada. Iya. Filosofi bunga mawar juga seperti itu. Mungkin orang yang mengatakan oh mawar itu harum, indah, bahkan disegani, bahkan sebagai bunga simbolik orang cinta, tapi tanpa disadari tumbuhlah di bawahnya ini duri yang tajam. Tapi ini dapat pesan juga Mas, untuk mendapatkan sesuatu yang indah itu perlu perjuangan. Contohnya kita ya, jangan lupa subscribe, like share dan komen. Kita pun juga berjuang guys. Teman-teman doain dong kita ini ya, jangan lupa dong kita dibantu up ya. Dibantu up. Biar kita sering-sering bikin konten juga semangat gitu loh. Mas Tigor, tapi saya ini heran loh, kalau mungkin orang yang nggak mengenal Mas Tigor nih ya, Mas Tigor tuh kan stylist ya kan. Mas Tigor ini teman-teman juga bisa rias ya kan. Dia ini juga apa sih, ngajar modeling juga kan. Nah kalau orang nggak kenal Mas Tigor, cuman lihat dia waktu dia ramal. Enggak. Waktu dia tampil, orang nggak akan nyangka kalau Mas Tigor itu orang yang juga cinta kebudayaan. Cinta sekali. Sejarah. Kita juga akan mengupas tentang sejarah. Mungkin dari teman-teman yang mau usul kita pengennya mengupas tentang apa, sejarah dan budaya apa, silahkan komentar di bawah ini. Oh ya, BTW teman-teman nih ya. Saya ini sering banget dengar dia tuh curhat. Dan kalau malam-malam ini aku sering WA ke dia kan ya. Kadang kita WA-nya receh sih ya, tapi dia tuh selalu ngilang. Nah, ternyata tuh aku yang baru tahu ketika deket sama dia, ternyata ini kan banyak juga dia tuh bantu orang lain konsultasi ya kan. Cuman gini ya teman-teman, Mas Tigor ini kan juga punya keluarga dan yang maksudnya teman yang dibantu untuk konsultasi kan banyak banget. Jadi tuh mohonlah maklumnya dari teman-teman ya kan. Biasanya biasanya pernah nggak sih Mas Tigor ada yang sampai marah-marah gitu loh? Pernah. Terus kamu marah juga? Ya gimana ya, namanya orang chat WA kan ribuan. Sedangkan kalau satu hari kita harus menangani beberapa, maksimal ya 8 sampai 12 pasien. Ini yang terdata. Belum yang tidak terdata. Tiba-tiba dia datang dengan keadaan sakit, anaknya kenapa, tubuhnya kenapa. Nggak mungkin kan kita harus menolak. Iya. Kita harus sabar karena apa? Mengatasi seperti itu tidak mudah. Kita harus observasi dulu, kita cari kasusnya. Setiap orang kasusnya kan beda-beda. Penanganannya pun juga beda. Mas, tapi ini enggak sih, kamu pernah enggak aku bosen gitu loh, maksudnya ini apa sih kok DM-nya gini wes antri, ini yang ini belum, terus ini WA lagi gitu, pernah enggak sih? Kalau bosen kita manusia biasa ya, rasa itu sebenarnya juga ada, tapi kita harus lawan. Kita mau enggak mau, orang ini butuh sharing dengan kita. Kalau bosen nyanyi dulu. Iya, suatu contoh ada orang sakit, kita cuek, nggak mungkin kan. Kita lebih ke hati nurani kita. Nggak mungkin kita nggak tangani. Iya, Mas. Kalau lihat sekarang nih ya, kayak Mas Tigor nih kan, selain sekarang banyak teman-teman yang konsultasi ke Mas Tigor. Nah, Mas Tigor kan juga rias pengantin, ya kan. Kadang juga ada event nyanyi ya toh. Dengan adanya pandemi ini pasti kan
Mas Tigor sendiri terimbas. Terus teman-teman kan pasti banyak kan yang curhat ke Mas Tigor gitu. Lah, kalau Mas Tigor sendiri tuh gimana sih menyikapinya kayak gini? Gimana sih pemerintah ini kok nggak boleh gini? Kita nggak boleh menyalahkan. Kita ini ya juga dikembalikan lagi ke diri kita sendiri. Kalau dengan ada aturan seperti ini, kita harus putar otak. Kita harus apa gitu? Kita harus ngelakuin apa? Kalau ada seseorang Mbak Rosi berdiri di situ di jalan 1 gitu. Di jalan 1 jalannya tertutup portal. Mau enggak mau Mbak Rosi harus cari jalan lain. Iya. Kita harus putar otak. Sebenarnya apa? Ditutup ya, kita pinter-pinter aja. Kita putar otak. Misalnya selama ini wedding enggak boleh di luar, ya sudah kita ikuti aja. Wedding di dalam enggak apa-apa. Kita bikin promonya lebih murah dan sebagainya. Bahkan saya pun sendiri juga bikin promo-promo yang lainnya. Sampai wedding saya tidak saya tangani gara-gara ini. Banyak orang curhat itu, banyak sekali. Kita curhatnya masalahnya macam-macam, mulai dari perceraian, terus pembunuhan, kehilangan barang, cari mayat, Mas, korban aborsi. Apa namanya Mas, kamu dengerin orang curhat gitu tapi kamu nggak pernah galau masalah pribadimu sendiri? Kita harus move on dari masalah satu ke masalah lain gitu. Iya, karena gini, pasien pertama jam 11 pagi yang dibahas tentang pasangan hidup, kekeluargaan. Oke, kita harus selesaikan saat itu, kita move karena jam 12 ini ada jadwal lagi. Langsung. Orang beda. Kita kalau orang itu, tapi bener ya, orang galau itu karena kebanyakan waktu senggangnya itu. Iya. Bener juga ya. Bener juga. Jadi kalau teman-teman nggak mau galau, jangan sampai kalian itu istirahat. Iya. Nggak sih, kecuali tidur. Tapi tidur ya perlu loh Mas sekarang. Sampai saya ini pusing, kemarin 2 hari libur gara-gara harus bisa move dari masalah 1 ke masalah 2. Jam 11 masalah keluarga, perceraian. Jam 12 jadwal telepon, masalah Mas, saya pernah aborsi seperti ini seperti itu. Kita harus move lagi. Jam 1 siang ada telepon, Mas, saya kehilangan barang, kerampokan uang senilai 115 juta. Aduh, ini ya mati saya, pusing ini saya. Jam 2 pasien beda lagi masalahnya. Jadi dalam 1 hari saya menangani pasien itu 8 dan harus move 1 ke move yang lain. Dengan permasalahan yang berbeda lain nih loh teman-teman. Jadi kalau nggak langsung dibalas, kalian maklum ya. Kalian tunggu antrian. Belum lagi yang sakitnya gara-gara sihir. Sihir itu kayak semacam guna-guna. Suatu contoh gini, Mbak Rosi disantet orang. Datanglah ke saya jam 11 pagi gitu. Saya selesaikan. Mbak Rosi sudah bisa santet. Ini Mbak Rosi, saya sampai malam, sampai masih ada 40 hari ke depan urusannya tetap masih sama santet itu. Tapi iya ya, kalau orang nolong gitu musuhnya ganti ya Mas. Resiko. Ganti ke yang nolong. Tapi kita harus positive thinking. Intinya kita tidak menyalahi orang, kita tidak melukai orang. Yang penting kita lakukan yang baik-baik aja gitu. Aku hari ini ngobrol sama Mas Tigor tuh teringat kata-kata seseorang nih. Gimana? Ketika kita menolong, sesungguhnya kita yang tertolong. Iya, benar. Ketika kita menyakiti, sesungguhnya besok kita harus siap disakiti orang. Maka dari itu jangan menampar kalau tidak ingin ditampar. Kalau kita nggak ngapa-ngapain ditampar? Ya kita harus melindungi diri kita sendiri. Aduh. Tapi kebanyakan gini Mbak, dari setiap orang-orang yang tidak sabar, ngamuk, itu sebenarnya dari orang-orang yang memiliki penyakit hati. Karena apa? Saya pribadi tidak suka dengan orang yang seujon. Suatu contoh, ada orang curhat, Mas Igor, ini tetangga saya ini memelihara tuyul dan sebagainya. Nah, ini saya tidak suka. Karena ada toh Mas kayak gitu? Ada, dia cerita tiba-tiba bahas tetangganya, buka aib tetangganya, itu yang tidak saya respon. Nah, maka dari itu orang-orang yang komen di Instagram tanya, kenapa kok WA saya tidak direspon? Ya mungkin satu, dia terlalu seujon dengan orang. Saya pribadi tidak suka. Iya. Yang kedua, orang halusinasi itu ada. Loh, iya. Jadi teman-teman, ini cerita sedikit ya. Aku dulu itu sempat pegang satu pintunya kebuka sendiri. Satu akun ya kan, dimana dulu itu sebenarnya itu akun buat masalah YouTube kayak gitu-gitu ya. Nah, padahal udah ditulis tuh akun YouTube program ini, konsultasi ini. Dia mah konsultasinya ke aku loh. Langsung itu saya take down nomornya ya dari YouTube. Jadi nomornya yang jenengan pegang biar ditulis di YouTube. Yang di Instagram hanya nomor konsultasi. Karena orang enggak mau baca, dia langsung aja
curhat ke sana ke sini, enggak mau baca, tidak tempatnya gitu. Dan terus ini loh lucu, dan tapi aku ikutan nggak bisa tidur sih malam-malam gitu di WA, aduh Mas Tigor tolong ini ada orang tenggelam gini-gini, aduh aku ikut pusing Mas Tigor. Teman tenggelam cari orang tenggelam, barang hilang cari barang hilang. Mas Tigor, tapi kayak gitu Mas Tigor itu nggak sih pasang tarif atau gimana gitu? Enggak, seikhlasnya. Ya. Dan itu pun kayak kemarin ya, dia nih aku jadi temannya dia, kita bertahun-tahun ya meskipun sempat skip gitu ya. Dia ini orangnya, ini kita bongkar sedikit boleh ya? Iya boleh. Dia skip ini, tapi artinya kita tidak berantem loh ya. Skip gara-gara lost contact. Dia keluar negeri. Di Paris berapa lama ini? Nah kita ini lost contact. Dia ini orangnya tuh sensitif banget. Sama sih aku juga sensitif. Terus apa namanya, cuman yang paling aku suka dari dia orangnya tuh kalau A, B, B. Blak-blakan. Cuman kalau aku mau ngajak di acara, aku tuh harus nunggu moodnya tuh baik gitu loh teman-teman. Contohnya ini tadi dari rambutku lurus sampai keriting. Ya. Ya sudah Mbak Rosi. Ya. Oke Mas Tigor, apapun itu ya kan teman-teman di rumah, terkhusus ini juga buat pemimpin-pemimpin ya, entah itu pemimpin apapun, pemimpin kepala keluarga, instansi apapun itu, pesan saya jangan sampai memiliki sifat gembelengan atau sombong. Karena di bawah seorang pemimpin itu banyak rakyat yang harus dirangkul. Iya. Oke pemirsa. Mas Tigor, yes. Kita pamitan dulu. Iya. Oke pemirsa, jangan lupa terus saksikan Tigor Otoda 18 YouTube channel. Dan kalau pengen lihat yang seger-seger, tadi udah disebutin Mas Tigor ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.